Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Amalia dengan NPM 17170510079. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari mata kuliah kecerdasan bisnis, yaitu untuk analisis proses bisnis dengan menggunakan studi kasus. Untuk studi kasus yang saya ambil yaitu tentang pemesanan tiket bioskop secara dipesan itu secara online dan customer bisa memesannya dengan datang langsung. Untuk datanya saya simpan ke dalam file Excel, kemudian datanya itu terdiri dari customer yang berisikan ID customer, kemudian ada activity yang berisikan proses bisnis, kemudian ada keterangan waktunya. Nah, di mana banyaknya data itu ada 73. Di mana data ini ada customer yang memesan secara online, terdapat customer yang memesan tiket secara langsung, dan customer yang memesan secara online tetapi melakukan reschedule tiket. Untuk case-nya kita langsung bisa menganalisis proses bisnisnya. Di sini saya menggunakan website Celonis. Nah, yang pertama kita mengupload file yang tadi. Nah, di sini kita harus mengkonfigurasi file dengan memilih mana yang akan dijadikan sebagai ID case-nya. Nah, di sini sudah terbaca untuk datanya. Nah, untuk ID case di sini saya menggunakan ID pada customer, kemudian ada activity name-nya dan keterangan waktu. Nah, di sini proses bisnisnya sudah terlihat. Kita perbesar. Nah, untuk case-nya ini dimulai dari meng-create. Kita setelah meng-create berhasil, kita memilih order item yang ini berisikan judul film yang akan dipilih oleh customer dan jam tayangnya yang dipilih oleh customer. Kemudian kita konfirmasi tempat duduk dan jumlah tempat duduk yang akan dipesan. Setelah itu baru ke cash order. Setelah order berhasil, melakukan pembayaran. Nah, pembayaran berhasil, mendapatkan kode booking, kemudian men-scan data bookingnya tadi, data pemesanannya, baru mendapatkan tiket. Nah, tetapi jika cashnya tiketnya ini dibeli secara langsung, di mana dia itu melewati tahapan mendapatkan ID booking. ID booking ini tidak diberi ke customer datanya, dan customer tidak men-scan datanya, sehingga yang pertama meng-create, kemudian melakukan pemilihan order itemnya, bisa judul filmnya dan keterangan jam tayangnya, kemudian konfirmasi jumlah tempat duduk yang akan dibeli, kemudian order dan pembayaran. Nah, pembayaran ini setelah berhasil akan mendapatkan tiket secara langsung tanpa melalui tahapan scan data bookingnya.
Kemudian di sini ada proses overview untuk cash per day, untuk cash per hari. Nah, terdapat 8 event. Untuk datanya tadi itu terdapat 2 bulan ya, dari bulan Januari sampai bulan Februari. Nah, dari 10 case ini ada 4 case yang mendapatkan happy part. Nah, kemudian 4 case itu mendapat nilai 40%. Nah, di sini ada case lain nih, yaitu reschedule tiket. Nah, reschedule tiket ini hanya ada di 1 event. Saya ingat ini ada di ID customer 10. Dia melakukan reschedule tiket. Kemudian ada di sini tidak ada conforming. Nah, di sini kita akan mengeksplor prosesnya. Di sini saya akan melihat ID cache yang nomor 10 dulu. Dia melakukan reschedule tiket atau penjadwal ulangan jam tayang yang dibeli. Yang pertama yaitu cache untuk create, memilih item ordernya yang berisikan judul dan jam tayangnya tadi, kemudian konfirmasi untuk tempat duduk, kemudian order, melakukan pembayaran sukses, mendapatkan data booking. Kemudian nah, di sini mendapatkan data booking ini dia mempunyai cache pilihan antara men-schedule tiket atau melakukan scan data bookingnya. Apabila dia melakukan scan data bookingnya, maka dia tidak dapat reschedule tiketnya, tidak dapat mengubah data jam berapa yang akan dia tonton nantinya. Karena ketika customer melakukan scan pada data bookingnya, maka akan mendapatkan tiket karena telah menggunakan barcode yang ada di data bookingnya ini. Nah, sehingga customer ini dapat mengubahnya sebelum melakukan scan. Nah, dari sini sebelum melakukan scan dan mendapatkan tiket, dia melakukan reschedule tiket. Nah, setelah itu dia konfirmasi tempat duduknya. Nah, ini kan dilakukan berdasarkan pemilihan tempat duduk. Nah, takutnya tadi kan tempat duduk misalnya A12 dan A13 ini belum, ternyata sudah dipilih orang, tidak bisa menggunakan tempat duduk yang sebelumnya dipilih tadi. Makanya di sini terdapat konfirmasi ulang untuk tempat duduk customer. Ketika sudah melakukan konfirmasi tempat duduk dan jumlah kursi yang akan dibeli, kemudian melakukan persetujuan untuk order dan sukses dalam pembayaran. Nah, di sini mendapatkan kode ID booking, kode booking. Kemudian kode booking melakukan scan baru mendapat mendapat tiket. Baru proses selesai.
Nah, untuk di case 4, di sini customer melakukan pembelian secara langsung. Dapat dilihat kalau bedanya secara langsung dan online. Di sini langsung dia tidak memilih judul film dan jam tayangnya, tetapi dia di sini juga langsung konfirmasi untuk tempat duduk dan setuju untuk order, kemudian melakukan pembayaran. Nah, tanpa customer melakukan scan kode bookingnya tadi, dia sudah akan langsung mendapatkan tiket apabila pembayarannya di sini berhasil. Nah, proses selesai. Nah, selanjutnya yaitu mengenai throughput time detail. Nah, di sini dapat dilihat terdapat median throughput time untuk waktunya yaitu jam 2 menit, dengan slow cache-nya itu 20 menit, dengan fast tercepat, cache-nya tercepat itu ada di 7 menit. Kemudian kita dapat melihat rework untuk cache-nya. Di sini terdapat rework untuk cache ID 10. Di sini pengulangan proses terdapat di ID ke-10, yaitu reschedule tiket. Nah, seperti penjelasan yang saya sampaikan tadi, di mana customer ini dapat mengubah jam tayang atau mengubah jam tayang yang telah dipilih sebelumnya. Nah, tadi kan customer berhasil melakukan pemesanan tiket dan mendapatkan data booking. Kemudian data booking itu harus di-scan baru mendapatkan tiket. Nah, untuk mereschedule jadwal tiketnya, di sini dilakukan sebelum melakukan scan pada datanya. Setelah melakukan rescheduling, kita mengkonfirmasi tempat duduk, apakah tempat duduknya itu masih sama sebelum yang kita pilih pada tiket sebelumnya atau akan berubah. Kemudian melakukan setuju untuk order. Di sini setelah melakukan konfirmasi tempat duduknya, di sini langsung mendapatkan data booking, kemudian customer bisa langsung men-scan untuk mendapatkan tiket. Jadi pengulangan prosesnya di sini terjadi pada konfirmasi dan mendapatkan ID data bookingnya. Nah, ini untuk melihat isi datanya, event log. Di sini ada case ID 1 sampai dengan 10, dengan activity yang berbeda antara customer, dan di sini customer 10 yang melakukan reschedule tiket, kemudian ada customer 3 yang melakukan pembelian secara langsung, dan customer 1 di sini melakukan pembelian secara online. Atau di case nomor 6 nih, di sini melakukan pembelian tiket, tetapi dia setelah
berhasil melakukan pembayaran, tidak melakukan scan tiket, sehingga dia tidak mendapatkan tiket dan proses itu berakhir pada pembayaran saja. Cukup sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.